kabar baiknya, seberapa dalam pun ya kondisi Anda saat ini, selalu ada titik solusi di dalam diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Ketemu kiai itu adalah sebuah keajaiban untuk saya. Kata kiai, kamu tuh pernah hidupnya ajaib, coba diulangi sekali lagi gitu ya. Terus kemudian ya sudah, saya waktu itu belum paham, belum ngerti apa maksudnya kiai ini. Akhirnya saya inilah datanglah ke kiai itu setiap 2 minggu sekali, sampai kemudian akhirnya dapat jalan gitu ya dari Allah itu untuk jadi pembimbing ibadah umroh dan kalau ngitung-ngitung secara logika kan nggak mungkin dari penghasilan sebagai pembimbing itu nggak mungkin lah. Sebenarnya saya akhirnya tidak mendewakan tanda petik ya, mendewakan ikhtiar itu, karena sebenarnya itu semua datangnya cuma dari Allah. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Artinya ketika ditanyakan terus kemudian Pak Nas sekarang apa yang dilakukan gitu ya, yang saya lakukan itu mensyukuri nikmat Allah. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan usaha, oke yuk jalan gitu. Kemudian ternyata kok jalannya bagus gitu. Akhirnya cash flow-nya jadi sehat dan seterusnya kayak gitu. Jadi pengalaman saya ketemu sama kiai itu mengubah semua mindset saya. Dari mindset yang semuanya tuh harus usaha ikhtiar menjadi mindset duduk aja diem. Karena dari duduk diem itu nanti kamu dapat rezeki. Kan nggak masuk logika. Nggak mungkin nggak. Dalilnya. Dalam Al-Quran itu dalam surat Ali Imran ayat 37 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria menemui Maryam di tempat mihrabnya itu selalu ditemukan makanan di sisinya. Zakaria heran, ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki itu tanpa logika, tanpa perhitungan. Nah, artinya ada loh cara mindset baru di dalam berusaha gitu. Karena kalau orang barat itu ketika mereka mau dapat uang kerja, ya kan, mau lebih banyak kerja keras, mau lebih banyak kerja cerdas dan seterusnya. Tapi capek kalau diikutin terus. Sehari dari solusi itu semua sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Ya kan, contohnya satu, seluruh persoalan dimulai dari saya yang benar, orang lain yang salah. Ya, ketika pertama kali sebelum kita ngobrol tadi di sini, ketika saya ditanyakan apa rahasianya, munculnya satu kata, ego. Karena dulu itu ketika saya minus 21 miliar, dulunya nggak nyampe 21 miliar, dulunya cuma 10 miliar, tapi saya bilang saya bisa. Itu investor yang salah, kontraktor yang salah, ya kan, keluarga yang salah nggak dukung saya, dan seterusnya. Dengan ikhtiar yang sama dengan cara sebelumnya. Lah kan saya udah pernah melakukannya, berarti sebenarnya bisa dong. Ya. Tapi ternyata kok makin dijalani makin minus 21 miliar. Titik berhentinya saya adalah ketika saya pahami bahwa seluruh solusi dimulai dari kebalikannya. Nah, akhirnya saya memulai dengan mental seperti itu. Ya kalau sekarang ini mungkin akhirnya kita tidak menyalahkan COVID, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan perbankan. Yang salah itu kita sendiri. Nah, sekali lagi saya enaknya itu kalau basisnya ilmiah, sehingga akhirnya saya tinggal rujuk ke spiritual capital. Solusinya dia bilang munculkan kepemimpinan plus 6, plus 7, plus 8. Plus 6 itu orang-orang yang udah nggak mikirin keuntungan pribadi. Dia hanya memikirkan bagaimana dia mengabdi buat orang lain. Kalaupun ada keuntungan untuk dia, keuntungan orang lain harus lebih besar daripada dia. Itu plus 6. Dicontohkan di buku itu gitu ya. Peradaban-peradaban besar itu ketika pimpinannya itu adalah plus 6. Nah, kalau plus 7, orang-orang yang udah nggak minat lagi dengan dunia. Kalau plus 7 ini bahasa kita kiai. Ya kan, kiai-kiai gitu ya, yang pelosok-pelosok yang memang mereka udah nggak perlu duit lagi. Bukan kiai. Makanya saya suka sekali dengan sila keempat, Pancasila itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi rakyat itu dipimpin bukan oleh orang-orang yang punya motivasi dunia, tapi orang-orang yang punya hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ya harusnya negara ini sesuai dengan buku itu dipimpin oleh orang-orang yang pribadinya plus 6, plus 7, plus 8. Kalau mereka yang mimpin negara, maka di bawahnya itu plus 2, plus 3, plus 4 gitu. Nah, itu yang tersembunyi gitu.
Saya masih yakin sekali banyak kiai-kiai tersembunyi yang itu mereka itu menjaga nilai-nilai plus 7 plus 8 itu. Saya mau kasih contoh kiai saya. Oke, siap. Karena itu yang hidup bersama dengan saya. Ya. Kiai saya tuh nggak keluar rumah. Ya cuma di situ toh, makannya cuma dari yang tumbuh. Kalau nggak, dia yang nanam sendiri pisang itu. Terus kemudian kalau nggak pisangnya itu nggak tumbuh, ya dia nggak makan. Gitu ya. Itu orang-orang datang ke sana untuk ngambil sumber inspirasi kebijaksanaan, termasuk saya yang minus 21 miliar dan terbantu dengan seorang kiai. Dan prinsip-prinsip hidupnya itu bisa kita pakai gitu loh. Ya, sepanjang masyarakat kita ini masih hormat sama kiai, ini menurut saya ya. Sepanjang masyarakat kita ini masih hormat sama kiai, masih mendukung kiai, gitu, yang kiai yang suci bersih dan itu cari di pelosok masih ada, maka dia akan memberikan energi yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kerusakan yang ada di luar. Yang saya yakini adalah semua sumber penyelesaian itu ada pada diri kita sendiri. Perbaiki yang ada dalam diri, maka nanti Allah yang akan bantu apa yang terjadi di luar. Kalau dalam Islam, ya perbaiki sholat, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Jadi waktu itu sedikit cerita ya. Pada saat itu ya saya bingung kan, ini gimana menyelesaikannya? Semua cara-cara udah saya lakukan. Buntu ya? Buntu. Sampai kemudian akhirnya saya datang ke orang tua saya, bapak saya. Dulu pertanyaan saya adalah, apakah bapak ridho sama saya? Sekarang pertanyaan saya ganti, apa yang bisa membuat bapak lebih ridho sama saya? Ternyata jawabannya sepenuhnya berbeda. Oh, kamu mau cari ridho bapak? Akhirnya ya udah bantu saya di sini, gitu ya. Siap Pak, gitu kan. Emang kamu punya uangnya? Enggak punya, tapi saya mau bantu Bapak. Akhirnya misi hidup saya berganti dari bisnis saya pribadi menuju ridho orang tua. Ketika saya kejar ridho orang tua, masya Allah, dari situ saya dapatkan berkahnya. Jadi ternyata kita bisa loh menyelesaikan persoalan kehidupan kita itu. Jangan melihat keluar dulu, coba lihat ke dalam. Nah, ketika kita melihat ke dalam, itu ada banyak sekali solusi. Perbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena ternyata dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang merusak hubungan dengan orang sekitar itu dilaknat oleh Allah. Nah, kalau udah dilaknat sama Allah, itu gimana ceritanya? Ulaika lahumul laknah. Ya, nah selesaikan dulu itu. Ya dengan sholat taubat, meminta maaf. Kalau nggak minta maaf secara langsung, minta maafnya di dalam sholat taubat. Jadi ini closing statement saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini mendapatkan manfaat bahwa kabar baiknya, seberapa dalam pun ya kondisi Anda saat ini, selalu ada titik solusi di dalam diri Anda.